Jadi semua challenge itu atau air mata itu gitu ya, Tuhan kasih buat saya sebetulnya untuk prepare myself gitu ya. Kalau enggak ya jadi apalah gitu ya. Yang saya mau belum tentu baik loh. Mungkin yang kasih lihat baik kok gitu ya, tapi karena saya baru lihat cuma satu chapter. Kalau the book, God knows the whole chapters basically. The feel is like a very cold, dark, empty and dry gitu ya rasanya. And I see myself living my body sebetulnya gitu ya. Serving others itu bukan mikirin orang lain dulu. Tapi I have to ensure myself itu full. That's why saya harus embrace myself, love myself gitu dulu, charge dulu penuh, baru saya bisa memberi. Nah loh, Tuhan kasih saya kesempatan kedua. Aku disuruh ngapain? I have this picture for you. Tada! What's that? Wow. Dari mana? Oh, dari buku itu ya. Dari I get this. My team got this from your Instagram. Okay. Tell me more. Ini kapan? Okay, so this is a birthday in the hospital di China, kan? So actually this is the happiest moment in my life. Maksud itu bukan cuma soal birthday-nya aja, tapi during that illness ya ada proses. Ya of course lah, in the very beginning itu kayak gitu ya, masuk jurang dulu rasanya. But after I embrace it gitu ya, during the process, that's the happiest time in my life. Semua orang bilang ya, teman-teman saya, lu gila, bohong loh gitu. Tapi mereka sendiri bilang, tapi iya sih, you look happy gitu kan, my face gitu ya. Terus saya bilang, iya loh, aneh kan ya. Jadi ternyata aku bilang sama teman-temanku waktu itu, happinessnya kita itu tidak berdasarkan apa yang kita punya loh, ya kan? Tapi inside, ya kan? Seberapa jauh kita bisa menerima diri kita sendiri, seberapa jauh kita bisa menerima semua keadaan dan bersyukur. Itu aja. Jadi pada saat saya bisa, ya udah ternyata faith itu bukan faith yang kuat bisa segalanya. I'm just human being, ya Tuhan maaf gitu kan. Saya harus ditoyor sampai kenceng dulu, sampein baru bisa menyadari itu semua. Yang kedua adalah ya tadi menerima diri sendiri, keadaan terutama diri sendiri sih gitu ya, dengan segala weaknessnya gitu ya. Kemudian itu bersyukur gitu ya, bersyukur dalam artian yang tadi saya sempat bilang di depan bahwa ternyata semua yang terjadi dalam hidup saya, baik yang itu datangnya tentunya dengan tawa ataupun dengan air mata, sebenarnya adalah berkat buat saya karena ada something yang harus saya pelajari di situ. Dimana yang saya pelajari itu yang akan jadiin diri saya best version of myself sehingga saya bisa deliver the purpose. Jadi semua challenge itu atau air mata itu gitu ya, Tuhan kasih buat saya sebetulnya untuk prepare myself gitu ya. Kalau enggak ya jadi apalah gitu ya. Dan untuk membuat saya menjadi seperti yang udah direncanakan oleh Tuhan untuk menjadi untuk sesuai dengan purpose-nya saya ada. Bukan untuk menjadi yang saya mau. Ya kan? Yang saya mau belum tentu baik loh. Mungkin yang kasih lihat baik kok gitu ya, tapi karena saya baru lihat cuma satu chapter. Kalau the book, God knows the whole chapters basically. Nah, dengan punya perasaan itu secara tulus ya, saya kayak ya udah bisa let go semuanya, maafin semuanya. Kayak ya udah emang itu harus terjadi. Ya udah gitu ya. Ya kebetulan aja dia yang kepilih gitu kan untuk trigger that emotion gitu kan. But actually there is learning inside gitu ya. Dengan itu semuanya saya kayak ringan, bahagia gitu ya. Dan itu betulan bahagianya tuh yang nggak bisa digambarin sih. Jadi ada satu masa juga waktu itu bulan April 2017 ya. Itu actually I had that near death experience gitu ya. Waktu itu saya cuma bilang, wah Tuhan ini udah waktunya ya. Oh that's okay lah gitu ya, masih bisa bilang gitu. Kalau ini waktunya. What happened? Kenapa? How do you? Kenapa sampai bisa bertanya Tuhan ini sudah waktu? What happened? What do you feel? Was it like you feel very weak atau? Basically I felt that I'm leaving my body. Okay. Jadi waktu itu dan the feel is like a very cold, dark, empty and dry gitu ya rasanya.
And I see myself leaving my body sebetulnya gitu ya. Waktu itu saya bilang, oh ini waktunya. Ya udah gitu kan, nggak apa-apa deh gitu kan. At least ya, I have no regret. Walaupun saya tahu hidup saya jauh dari perfect, ya, saya banyak salah. Tapi I know during that time gitu ya, dengan segala niat baik saya, I have done my very best. Jadi I have no regret. So I'm fine. Saya udah rela aja. Tapi ya, aku bilang sama Tuhan, kalau Tuhan mau saya terusin nih, oh man, this is so painful. Saya bilang, if that the case ya, aku bilang, pegang tangan saya gitu ya, kasih saya kekuatan dan tunjukin jalannya gitu kan. There must be like a bigger thing you want me to do for you gitu kan. Terus ya udah after itu, because ya saya kalau sekarang lihat, oh waktu itu saya udah let go aja, saya udah ya udah terserah Tuhan aja, bukan nyerah ya, tapi surrender. Terus saya ngerasa very peaceful, saya bahagia ya nggak bisa jelaskan dengan kata-kata sampai hari ini. And saya udah itu kayak balik tidur dengan damai. Saya ngerasa kayaknya saya sembuh deh, tapi kan GR ya. Tapi itu betul, Juni PET CT scan semuanya hilang gitu kan. Wow. So that's also yang menjadi trigger saya. Nah loh, Tuhan kasih saya kesempatan kedua, aku disuruh ngapain? Then I'm try to translate what is the purpose actually gitu ya. Sampai akhirnya saya menemukan, ternyata purpose itu bukan didefinisikan dengan apa ya, title, role gitu ya. It's much more kayak it's about serving others basically. Untuk yang ya sama-sama gitu ya, saya juga nggak perfect, saya pun masih dalam perjalanan saya untuk tetap terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Dan setiap orang juga mempunyai perjalanan yang sama gitu ya. So purpose is about serving others gitu ya. Untuk sama-sama dalam perjalanannya ya untuk jadi lebih baik gitu ya. Supporting others juga gitu ya. Mau role-nya di kantor, jadi apa namanya anak, jadi sister, apa that role kan nggak situ. Itu kan cuma title aja gitu ya, play role lah ya. Betul. Tapi the essence is actually about serving others yang juga dalam perjalanannya untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik gitu ya. Nah, how I can support that gitu ya. Ya mungkin dengan semua perjalanannya saya, struggle-nya saya, I can help others supaya ya bisa tetap semangat. Yes. Seperti itu sih. Every pain has a purpose. It's true ya, every pain, every challenge gitu ya. Makanya saya suka banget bilang challenge itu sebetulnya blessing. Sepanjang kitanya nggak nyerah untuk tetap give our best dengan ya of course dengan segala niat baik kita ya gitu. Itu sih Miss Mary. Wow. And you can dan sekarang Bu Fe tetap bisa menceritakannya dengan sukacita, padahal ketika melalui itu is definitely not easy. In the very beginning it's very painful ya, terutama ya pertama waktu tahu gimana aku ngomongnya nih sama my family, gimana my family nih kalau ada apa-apa sama aku, itu yang kepikiran. Dan ketika ke China nggak bilang sama mereka kan? Do you tell them? Akhirnya bilang. Tapi itu pun saya bilangnya oke, karena kan nanti pasti mereka ada nyariin saya nih ya. Saya cuma bilang aku mau pergi ke Cina berobat apa? Nanti mereka lihat aku gundul juga pasti tahu ya. Jadi aku bilang ya udah, waktu itu ngomongnya ceritanya santai, nggak ada apa-apa. Cancer. Hah? Terus my mom kan udah tua, dia nanya, bukannya itu penyakit yang berbahaya ya? Aku jawab apa ya? Aku jawab, ya mam, semua sakit juga bisa bahaya lah. Orang sakit tipes, demam berdarah juga bisa nggak ada gitu ya, sama aja. Aku bilang gitu. Jadi aku take it-nya kayak light aja, karena aku nggak mau bikin orang worry. Mereka worried, betul. Exactly. Kalau mereka worry saya lebih pusing lagi. Wow. And that's the reason juga ya, saya lebih senang kalau dalam my difficult moment gitu ya, itu ya mendingan sendiri karena I can listen to myself better. Dan juga ya nggak banyak, maksudnya gini, orang itu niatnya baik, pengen membantu, tapi apa yang diomongin itu kan belum tentu sama dengan ininya kita. Jadi it's very important to listen to ourselves gitu, our heart gitu ya. Ya kadang-kadang juga apa, kalau dulu saya semuanya pakai logika, nggak ada yang salah sih dengan logika. Emang kita harus pakai logika kita, kan? Cuman dulu ya itu tadi karena apa, play God gitu ya, karena ya ini achieve, lama-lama egonya makin gede gitu ya.
Menggunakan kekuatan dan kepintaran kita. Betul mengandalkan Iya. itu aja, walaupun bilang kalau dulu ya, oh ya I do my best, sisanya terserah Tuhan. Tapi kalau diumpamain nih, kayak saya pegang dua tangan saya di meja ini, cuma satu tangan yang saya lepasin, Iya. nggak dua-duanya. Di situ saya belajar waktu sakit itu, ternyata orang mau mati mau sakit itu nggak bisa saya kontrol loh. Saya bukan Tuhan ternyata. Dan pada saat saya dikasih sembuh gitu ya, itu juga bukan saya loh, gitu ya. So actually apa sih? Kalau saya runutin nih, tadi kan Miss Mary tanya nih tentang statistik ya, berapa persen gitu ya masih hidup. Itu kan berdasarkan logika ya. Yeah. Statistik itu based on kejadian, logika, apa yang kita lihat, dengar, baca, experience. Tapi itu kan baru setitik dari sekian banyak di universe yang kita belum tahu. So at that time, kalau aku selalu pakai logika alone, I was very sombong gitu ya, sotoy gitu. Padahal masih banyak hal yang saya belum tahu. Dan hal yang belum tahu itu, the unknown itu adalah ya tadi, pada saat kita berani melangkah gitu ya, walaupun nggak tahu, walaupun takut gitu ya, tapi all the possibility itu sebetulnya ada di yang tadi yang kita belum tahu. Yeah. Dan itu nggak bisa pakai logika. Yeah. Karena kalau pakai logika bawaannya takut terus, Yeah. nggak akan pernah maju. Jadi kalau orang kan mungkin bahasanya ya udah nekat aja gitu ya. Tapi sebetulnya bukan nekat sih. Listen to our heart. Kan nekat juga nggak yang gitu-gitu amat ya. Kayak misalnya open to try new things gitu ya. Yeah. Tapi tetap juga kan dibalance dengan logika. Tapi kan yang paling penting di sini. Betul. Di sini steer the mind. So actually ternyata buat peaceful itu ini hatinya bentar dulu. Terus align sama yang di sini. Yeah, Jadi no matter orang mau judge kita apa, mau bilang kita salah atau benar, that's fine. Karena kita tahu, kita dengerin kata hati kita, nggak mengingkari kata hati kita. And to me now, the success itu definisi itu. Kalau aku tidak mengingkari hatiku sendiri dan jadi diri aku yang sebenar-benarnya, gitu kan? Ya happy menjadi diri sendiri gitu ya. There's a freedom and it's much happier. Freedom. and actually the lowest point in your life, it is the happiest and the highest point in your life juga. Exactly. Yeah. Jadi kalau lowest moment, jangan putus asa. It might be your golden key. Golden key. Okay, tapi the key is itu let go and let God. Iya. Let go and let God. Iya, and yang kayak tadi Bu Fe bilang sih, being peaceful ya, karena we still work, we still pray. Bukan berarti kita nggak ngapa-ngapain, udah terserah gitu kan. Maksudnya we'll do our best gitu. We still work, we still pray, but it's just like we doing it from a place of rest gitu, dengan hati yang lebih damai dan tenang dan nggak worried, karena ya kita tahu He will take care of us gitu. His plan is better than our plan. Yeah. Apapun yang terjadi nggak mungkin terjadi tanpa izin yang di atas kan. Kalau terjadi apapun itu gitu ya, there must be good reason behind untuk saya belajar sesuatu atau yang lain belajar sesuatu kan. Iya, iya. And this is your reborn, karena dinyatakan clear just a few days before your birthday. Betul. Pokoknya saya bilang 7 Juni 2017. Betul. Nah. Jadi saya ngerasa, wah, ini Tuhan kasih saya nih second chance, second life. I must maksudnya to be honest ya, buat saya jadi kayak hidup saya sekarang I have nothing to lose loh. Dalam artian gini, Tuhan udah kasih saya second chance nih. Artinya di second chance it's about bukan tentang diri saya, tapi ya tadi apa impact yang saya bisa kasih buat orang lain. Dan impact itu gak selalu mikir yang kayak wow gede-gede gitu ya. Ya hal-hal kecil aja yang sehari-hari gitu ya. For example, kalau kita kita sendiri gak damai gitu ya kan, bawaannya juga misalnya marah-marah gitu ya. Sekitaran kan ikut dapat auranya tuh. Terus udah gitu mereka sama sekitarannya lagi marah-marah lagi kan. It's a chain of a negative reaction. Correct gitu ya. Tapi kan, kalau saya, dan caranya itu bukan untuk serving others, itu bukan mikirin orang lain dulu, tapi I have to ensure myself itu full. That's why saya harus embrace myself, love myself gitu dulu, charge dulu penuh, baru saya bisa memberi tanpa ngerasa drying gitu ya. Maksud tuh kan atau draining gitu ya, karena kadang-kadang orang, dulu saya kayak gitu, saya sendiri masih kosong tapi saya pengen memberi. Memberi ya, karena kosong apalagi mau dikasih. Akhirnya kan ada kekecewaan. Misalnya pada saat orangnya ternyata nggak menghargai gitu, atau kayaknya kok jadinya kayaknya di take for granted. Kalau sekarang ya nggak apa-apa lah gitu. It's
I'm full kok. Yeah. Aku banyak kok, maksud itu I'm happy, the happiness is full, overflow joy-nya. Jadi ya dibagiin ke orang, terus orangnya nggak nerima ya nggak It's apa-apa. fine. Wow. Gitu. Okay. Emang nggak gampang sih Yes. dalam perjalanan, apalagi ya Betul, kayak di betul. karir gitu ya. Iya. Di kerjaan lah ya. Buat let go itu kan susah banget ya. Banget. Apalagi in professional work. Ya again. Yes. Banyak banget gitu kan yang kayak ngebalance-nya gimana gitu ya, kayaknya ngomongnya gampang gitu. Kalau lagi sakit ya it's just me and myself gitu ya. Sekarang profesional, tapi that's actually the real test. Udah ngalamin, udah belajar, oke, Faye, now you know gitu kan. Sekarang gimana ngebalance ya di profesional. So ya again gitu ya, ternyata ngebalance itu tadi key-nya itu kita harus full dulu dengan diri sendiri. Jadi pada saat itu full dulu dengan diri sendiri dan semua start dari dalam gitu ya. Pada saat hati, bukan emosi ya, tapi hati gitu ya. Hati kita clear, tujuan kita baik gitu ya. Apa yang kita putuskan di sini juga clear gitu ya. Dan pasti nggak mungkin kita bikin semua orang happy kan. Pasti ada orang yang nggak happy. And that's fine, that's okay. Karena kita tahu dalam hati kita ngelakuin ini bukan untuk jahatin orang, bukan karena benci, but because actually it's an act of love gitu ya. Karena aku care, karena aku sayang gitu ya, nggak mau jadi begini gitu ya. So dengan segala yang aku tahu, I do my best. I might be wrong gitu ya, and that's okay. Kalau orang mau kasih input gitu ya, I can fix that gitu kan. Jadinya jalaninnya lebih tenang. Iya. Karena kita nggak melakukan sesuatu berdasarkan nanti judgementnya mereka seperti apa. Betul. Ntar kok seperti ini Freedom dan seterusnya. tadi. That kind of freedom gitu. Iya. Freedom yang dibalance dengan ya hati kita tujuannya apa. Dan ini yang selalu saya bilang juga sama teman-teman di office gitu ya. Yang nggak usah takut salah. Number one adalah cek dulu hati kita. Why we do this, gitu kan? Kalau udah rechecknya bener nih, bukan untuk diri saya pribadi, untuk kebaikan orang, bukan karena saya sebel sama orang, bukan karena saya benci atau apa. Ya walaupun itu a very tough decision, ya we push through, gitu kan? But we know deep down reasonnya kenapa gitu ya. So we can take responsibility dan accountability, jelasin kalau someday ditanyain orang gitu ya. Secara profesional dan juga terutama moral, bukan hanya profesional aja. Why we do that gitu kan. Dan karena itu ya tenang aja gitu ya. Jadi dan itu satu-satunya bisa kita kontrol kan, niat kita dan apa yang kita lakukan. Kalau judgementnya orang semua kayaknya sampai kapanpun kita gak akan pernah damai. Never ending. Betul. Kita tidak boleh terseret dengan hal dan tersebut. gak akan pergi kemana-mana, gak akan maju kemana-mana gitu kan. Iya. Nah setelah sakit lah ya, apa yang saya lakukan? Saya sabbatical. Oke. Kalau udah sakit keras kayak gitu ya, nanti kalau kamu balik lagi kerja ya susah banget loh katanya, karena udah punya sejarah itu. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.